warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Alia Firnanda dari Prodi Perbankan Syariah kelas C NIM 114. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi singkat mengenai pelatihan dan pengembangan sebagai bagian dari tugas mata kuliah manajemen SDM. Materi ini itu sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena pada dasarnya perusahaan itu nggak akan bisa maju tanpa orang-orang yang kompeten di dalamnya. Nah, lewat pelatihan dan pengembangan inilah perusahaan itu bisa meningkatkan kemampuan karyawan sekaligus nyiapin mereka untuk masa depan. Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang pelatihan. Pelatihan itu proses belajar jangka pendek yang fokus ke peningkatan keterampilan, terus pengetahuan atau sikap supaya pekerjaan yang lagi dijalani sekarang ini bisa jauh lebih efektif. Contoh gampangnya yaitu pelatihan komputer, pelatihan pelayanan pelanggan, atau pelatihan keselamatan kerja. Nah, dengan pelatihan hasil kerja itu jadi lebih cepat, lebih tepat, dan tentu bisa meningkatkan produktivitas kerja. Kalau pengembangan ini lebih luas dan sifatnya itu jangka panjang. Tujuannya bukan cuma buat kerjaan sekarang, tapi untuk mempersiapkan karyawan menghadapi tantangan di masa depan, bahkan sampai jadi calon pemimpin. Contohnya yaitu ada program kepemimpinan, terus ada mentoring, rotasi jabatan, sampai dukungan kuliah lanjut. Jadi, kalau dibedain, pelatihan itu fokusnya ke pekerjaan saat ini jangka pendek. Terus pengembangan itu fokusnya ke karir jangka panjang untuk nyiapin karyawan dan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan pelatihan dan pengembangan. Tujuan pelatihan dan pengembangan ini tuh ada banyak. Yang pertama yaitu biar karyawan bisa kerja lebih efektif dan efisien. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam bekerja. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Yang keempat, itu dapat mempersiapkan karyawan menghadapi perubahan, misalnya teknologi baru. Yang kelima, mencetak kader atau pimpinan masa depan di perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada manfaat. Manfaat kalau kita lihat dari sisi perusahaan, manfaatnya itu ada banyak. Yang pertama ada produktivitas meningkat, terus kualitas kerja jauh lebih terjaga, tingkat kesalahan itu berkurang, loyalitas karyawan lebih tinggi karena mereka merasa sangat diperhatikan. Sedangkan dari sisi karyawan, manfaatnya yaitu yang pertama ada ilmu dan skill itu makin bertambah. Kemudian punya peluang karir yang lebih besar. Yang ketiga, lebih percaya diri dalam bekerja. Yang keempat, merasa dihargai dan punya semangat baru. Ya, baik, yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pelatihan dan pengembangan. Jenis-jenisnya ini ada banyak. Yang pertama yaitu ada on the job training, yaitu belajar langsung di tempat kerja, misalnya magang atau bimbingan dari senior. Yang kedua ada classroom training, yaitu pelatihan di kelas, bisa berupa seminar, workshop, atau kursus. Yang ketiga, e-learning, yaitu pelatihan berbasis teknologi, misalnya lewat platform online. Yang keempat ada coaching dan mentoring, yaitu karyawan itu dibimbing langsung oleh atasan atau mentor. Yang kelima ada job rotation, yaitu karyawan dipindahkan ke divisi lain untuk nambah pengalaman dan wawasan. Yang keenam ada leadership program, yaitu khusus buat nyiapin calon pemimpin perusahaan. Yang selanjutnya yaitu contoh nyata dalam kehidupan di sekitar. Misalnya ada perusahaan retail, mereka ngadain pelatihan pelayanan pelanggan supaya sifatnya bisa lebih ramah, lebih cepat, dan bisa menghadapi kepemimpinan dengan baik. Itu contoh pelatihan yang jangka pendeknya. Sedangkan kalau pengembangan, perusahaan itu biasanya bikin program talent management
di mana karyawan yang berprestasi itu dipersiapkan jadi supervisor atau manajer. Itu butuh proses jangka panjang, bukan cuma sehari atau 2 hari aja. Yang selanjutnya yaitu ada tantangan dalam pelatihan dan pengembangan. Walaupun penting, ternyata ada banyak tantangannya juga. Yang pertama yaitu biaya yang cukup besar untuk ngadain program pelatihan ini. Terus yang kedua, kadang karyawan itu kurang termotivasi buat ikut pelatihan. Yang ketiga, materi pelatihan itu nggak selalu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Makanya perusahaan ini tuh harus pintar-pintar nyusun program yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kesimpulannya, pelatihan dan pengembangan ini investasi yang sangat penting, baik untuk perusahaan maupun untuk karyawan. Pelatihan ini membantu meningkatkan kemampuan kerja yang sekarang, sedangkan pengembangan itu menyiapkan kita untuk masa depan. Kalau program ini dijalankan dengan baik, perusahaan ini bisa tumbuh lebih cepat dan karyawan juga bisa berkembang sesuai dengan sesuai dengan potensinya. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.